Perkenalkan, nama saya Igede Sanjaya Perdana Putra dengan nomor induk mahasiswa 421200882 dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik dan Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu tentang teks ulasan terhadap sebuah buku. Dalam mengulas sebuah buku, ada 5 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama ada identitas, kemudian yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada tafsiran isi, evaluasi, dan juga rangkuman dari evaluasi itu sendiri. Nah, mungkin sebelum masuk ke buku yang akan kita ulas, kita masuk dulu nih ke struktur yang ini kita dapat lihat pada video kali ini. Nah, yang pertama itu identitas, di mana berisi tentang segala hal yang dapat mendeskripsikan buku yang akan kita ulas. Berikutnya, orientasi itu berisikan tentang mengenai pendapat pengulas mengenai buku yang akan diulas, dan penjelasan penulis dari buku itu sendiri. Dan berikutnya ada tafsiran isi. Tafsiran isi itu sendiri berisi tentang ringkasan isi dari buku yang kita ulas dengan tidak menghilangkan isi dari buku itu. Nah, selanjutnya evaluasi. Evaluasi di sini menjadi bagian yang cukup krusial pada teks ulasan buku ini, di mana berisi tentang penilaian terhadap buku yang akan diulas, baik berisikan tentang keunggulan maupun kelemahan dari sisi buku. Dan terakhir itu ada rangkuman evaluasi, di mana berisikan tentang kesimpulan maupun saran dari buku yang kita ulas. Nah, langsung saja untuk buku yang saya pilih itu, yaitu jenis buku biografi dalam bahasa Indonesia yang berjudul Dr. Tahir, I'm Proud of Being Indonesian, yang ditulis oleh Albertine Endah, dan di mana buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2020. Dan buku ini memiliki halaman sebanyak 422 halaman dengan 6 bab dalam buku tersebut. Nah, jika kita lihat dari fisik buku ini dengan banyak halaman seperti itu, dapat dikatakan cukup tebal ya, dengan foto dari Pak Tahir yang berwibawa pada sampul depan yang berlatarkan merah putih seperti warna bendera Indonesia. Nah, itu bagian dari identitas yang dapat mengidentifikasikan dari buku itu sendiri. Nah, kita lanjut ke bagian orientasi. Nah, penulis dari buku ini bernama Albertine Endah yang lahir di Bandung pada 16 September tahun 1970. Beliau memulai karir menulis di majalah Hidup pada tahun 93, kemudian pada tahun 1994 sampai tahun 2004 menjadi redaktur di majalah Femina. Nah, sejak tahun 2004 hingga tahun 2009, ia menjadi pemimpin redaksi majalah Prodo. Jurnalistik mempertemukannya dengan tokoh dan ia menyadari begitu banyak inspirasi yang bisa disebarkan pada masyarakat dari sosok yang luar biasa. Nah, sejak tahun 2003, sejumlah biografi telah ia tulis, diantaranya 1001 KD, yang Panggung Hidup Ram Bunjarbi, Anif Avante, Aku Anugerah dan Kebaya, Titik Puspa, Neverending Diva, kemudian Krisye, sebuah memuar musikal, dan banyak sekali biografi-biografi yang telah beliau tulis. Nah, melalui buku ini, penulis berharap dapat menginspirasi dan mengubah masyarakat untuk menghidupkan niat, gagasan, serta kebaikan bagi sesama. Yang menjadi segmentasi pembaca dari buku ini yaitu semua kalangan, baik dari remaja hingga dewasa, dapat menikmati buku ini. Dan hal tersebut dapat dikhususkan kepada masyarakat Indonesia yang masih memiliki stereotip pada kaum minoritas dan membantu tanpa pandang bulu. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan membahas tentang tafsiran isi. Nah, buku ini terdapat 6 bab.
di mana di setiap babnya penulis menggambarkan kisah hidup dan latar belakang dari Bapak Dato Sri Profesor Tahir dalam hal ini menjadi filantropi yang menyerahkan sisa hidup dan kekayaannya untuk menolong dan membantu dengan tanpa melihat ras maupun golongan. Kemudian kita rinci dari masing-masing bab, kita ringkas. Kita mulai dari bab 1 itu dalam bab awal ini diceritakan Pak Tahir merupakan seorang warga Tionghoa. Pak Tahir pun pernah hanya terkungkung dalam kotak kecil komunitas sesama etnis, hingga akhirnya beliau mendapatkan pencerahan melalui banyak peristiwa dan melihat dunia sebagai satu dalam filantropi. Nah, Pak Tahir pun dididik dengan sangat keras, terutama agar bisa menyelesaikan sekolah dengan baik. Sebagai anak laki-laki, beliau sering menerima pukulan jika dianggap tak berperilaku sesuai harapan. Dan beliau menerima tangisan, pukulan pada anak laki-laki, dan rasa lapar adalah hal-hal yang lumrah terjadi karena tekanan kemiskinan. Dalam bab ini juga dikatakan bahwa kepedulian itu seharusnya tidak dibatasi oleh bingkai keluarga. Orang-orang yang memiliki persamaan rasa atau latar belakang oleh karena itu, Pak Tahir mendedikasikan dirinya untuk giving, membantu dan terus membantu barang siapa yang membutuhkan bantuan. Ada dampak luar biasa dari sesuatu yang disebut dengan giving. Kebahagiaan dua arah yang muncul alamiah seiring dengan perasaan peduli dan dipedulikan. Bukan hanya si penerima yang bersukacita, si pemberi jauh lebih merasakan terberkati. Kemiskinan yang Pak Tahir rasakan di masa kecillah yang mengajarkan hal-hal itu. Dan selanjutnya kita berlanjut ke bab 2. Di bab 2 ini dijelaskan bahwa Pak Tahir telah diberi kesempatan membangun usaha dan masyarakat pun mendukung beliau dengan menjadi nasabahnya. Usaha-usaha yang lain juga mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Dan ada pun teladan untuk Pak Tahir dalam dunia bisnis itu datang dari ibunya sendiri. Dan dalam bab ini dipaparkan bagaimana proses dari beliau pindah dan berjuang bersama dengan ibunya untuk berjualan dan bagaimana ibunya mengajarkan untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa melihat ras mereka. Nah, dalam membangun bisnisnya itu sendiri, Pak Tahir mengalami naik turunnya bisnis. Di saat masa sulit dalam bisnisnya, beliau pun mendapat bantuan dari beberapa teman pribumi, di mana hal tersebut menambah keyakinan Pak Tahir akan uluran kasih adalah mata air yang sangat menyejukkan sekaligus menghidupkan di tengah dunia yang semakin syarat dengan tekanan ini. Karena berkat bantuan dari teman-temannya, sehingga beliau dapat meningkatkan taraf hidupnya. Nah, ayah dari Pak Tahir ini mengatakan kepada Pak Tahir bahwa ia memang memiliki darah Tionghoa, namun Tiongkok bukan negerinya. Itu adalah negeri leluhur mereka yang telah lama ayahnya tinggalkan. Ia tak perlu lagi merasa dibayangi oleh asal-usulnya, kemudian bingung menentukan jati dirinya sendiri. Ia Tahir, orang Indonesia. Dalam konteks keberadaan Pak Tahir di bumi Indonesia ini, beliau mengatakan harus mampu menjadi seorang warga keturunan Tionghoa yang nasionalis dan berkontribusi baik kepada rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Nah, untuk bab 3 ini diceritakan bahwa dalam membangun Maipada Group di awal 1990-an, ada dua hal yang dipikirkan oleh Pak Tahir. Bagaimana menjadi pengusaha berdarah Tionghoa yang penuh etika di dalam negeri yang baik ini, dan bagaimana bisa menjalankan bisnis sebagai sarana untuk berbagi, untuk memperkuat persaudaraan. Dengan keyakinan Pak Tahir melalui Bank Mayapada, cita-cita beliau menjadi sosok yang berarti bagi negeri ini pun juga bisa dibangun. Kemudian membangun yayasan yang bernama Tahir Foundation dan mendapatkan banyak cemoohan dari berbagai kalangan. Dikarenakan baru saja beliau ini memulai merintis bisnis bank, kenapa sudah mendirikan sebuah yayasan gitu. Dan ketika Mayapada berada di jalan kesuksesan,
Pak Tahir pun memutuskan untuk melepas uangnya untuk filantropi. Dan dengan dukungan istrinya pun, beliau makin mengukuhkan hati untuk mengarahkan langkah lebih dekat ke medan filantropi. Giving merupakan sebuah tanggung jawab dan kerendahan hati untuk sadar bahwa manusia saling membutuhkan. Dan melalui Yayasan Tahir Foundation, Pak Tahir melakukan kegiatan kemanusiaan, dan melalui yayasan tersebut juga Pak Tahir terpacu untuk menciptakan perubahan dan sadar bahwa keberhasilan mencari uang juga perlu diiringi dengan kemampuan untuk memberi uang. Bab 4 kali ini akan dibahas mengenai beberapa contoh-contoh filantropi yang dilakukan oleh Pak Tahir. Nah, adapun contohnya yang kecil di sini, di mana dalam situasi jalan malam yang remang-remang, Pak Tahir melihat anak perempuan di seberang jalan sedang menggenggam bunga dagangannya. Beliau pun menghampiri anak kecil itu dan memberikan uang, kemudian menanyakan alamat rumah anak tersebut. Setelah mencari informasi mengenai anak tersebut, ternyata anak itu sudah yatim piatu dan tinggal bersama neneknya yang kurang mampu. Dikarenakan kebutuhan lah anak tersebut harus rela menggunakan jam malamnya untuk berdagang. Hal tersebut pun membuat Pak Tahir memutuskan untuk membiayai hidup dan sekolah dari anaknya itu sendiri. Nah, pada bab ini juga diulas bagaimana inspirasi kebaikan memiliki kekuatan untuk menggerakkan diri menjadi sosok yang bermakna di lingkungan kecil, masyarakat, bangsa, dan akhirnya hingga dunia. Nah, seperti yang kita ketahui, sebuah konser diselenggarakan pada tanggal 13 Juli tahun 1987 dengan nama Live Aid, yang digagas oleh Bob Geldof dan Midge Ure. Kedua orang tersebut merupakan penggagas dari konser tersebut dan menjadi salah satu konser yang terjadi atas dasar ketukan hati mereka terhadap tragedi kelaparan hebat di Ethiopia. Konser tersebut pun mengumpulkan musisi kelas dunia dan ikhlas berkumpul dan bekerja keras tanpa dibayar untuk menggelar konser amal di dua lokasi, yaitu Stadion Wembley di London dan Stadion John F. Kennedy di Philadelphia, USA. Dan konser tersebut diperkirakan disaksikan sebanyak 1,9 miliar orang dan donasi pun mengalir sangat deras. Dari konser itu hasilnya sangat fenomenal dan banyaknya spirit kebaikan dari masyarakat dunia. Sehingga kita tahu saat ini Ethiopia berhasil bangkit dari kemiskinan dan bencana lapar. Kegiatan filantropi yang dilakukan oleh Pak Tahir termotivasi oleh Bill Gates melalui Melinda Foundation atas kepewaannya dalam hal memberikan bantuan dan memastikan bantuan tersebut tepat sasaran. Dan salah satunya itu Bill Gates telah mampu membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan mulai dari AIDS, tuberkulosis, malaria, hingga polio di pelosok dunia. Sehingga dalam perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Pak Tahir setelah Bank Mayapada itu, konsep filantropi telah disematkan dalam mekanisme kerjanya. Misalnya Mayapada Hospital yang otomatis memiliki sistem untuk melayani pasien-pasien tertentu yang diarahkan untuk berobat secara cuma-cuma. Nah, dalam kancah pendidikan juga Pak Tahir bekerjasama dengan Kementerian Sosial dalam merehabilitasi dan pemberdayaan anak jalanan dengan cara memberikan beasiswa dalam negeri kepada beberapa universitas negeri terkemuka di Indonesia dan membantu mendirikan fasilitas pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Dan hal tersebut dilakukan untuk memberitahu bahwa uang yang kita miliki akan sangat berarti untuk menuntaskan banyak isu di negeri ini. Dan kita lanjut ke bab 5. Rasa nasionalisme yang diterjemahkan sebagai kemampuan penuh semangat untuk masuk ke berbagai riak hidup masyarakat mengantarkan Pak Tahir mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari beberapa perguruan tinggi dan swasta di Indonesia maupun di luar negeri. Demi Indonesia, beliau tak pernah patah semangat untuk terus menjadi lebih baik bagi diri sendiri dan masyarakat. Dan bab ke-6 yang menjadi bab terakhir, pada bab ini Pak Tahir hendak mengajak setiap orang untuk menyadari bahwa dalam diri kita sebenarnya telah dititipkan oleh yang di atas energi ekstra untuk menolong. Hanya saja ada yang bersedia menggunakan dan ada yang tidak. Dan untuk selanjutnya itu ada evaluasi. Dalam evaluasi ini kita akan membahas tentang keunggulan
dan kelemahan dari buku yang kita telah ulas tadi. Dan adapun keunggulannya itu yaitu dapat dijadikan panutan dan contoh bagi pembaca dalam hal bakti kepada negeri dan sesama umat manusia tanpa pandang bulu. Kemudian dalam buku ini juga banyak terdapat petuah-petuah dari Pak Tahir yang dapat menginspirasi pembaca. Terdapat beberapa pandangan dan dapat dikatakan sih banyak pandangan-pandangan dari tokoh nasional maupun internasional bahkan mengenai perjuangan Pak Tahir dalam bergerak nyata untuk Indonesia. Nah, nggak fair rasanya kita tidak membahas kelemahan dari buku ini ya, karena nggak ada sesuatu yang sempurna begitu. Karena kita di sini membahas tentang biografi ya. Dalam buku Dr. Tahir, I'm Proud of Being Indonesia ini, kurang terdapatnya gambaran masa kecil dari Pak Tahir dan bagaimana perjuangan Pak Tahir dalam membangun bisnisnya sehingga menjadi besar seperti sekarang ini. Nah, kita lanjut kepada rangkuman evaluasi. Ini dari buku yang berjudul I'm Proud of Being Indonesia yang ditulis oleh Albertine Indah ini telah sesuai dengan makna dari judulnya itu sendiri. Seorang anak Tionghoa yang memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi dan sangat bangga menjadi warga Indonesia. Dengan jiwa nasionalisme yang sangat tinggi itu, membuat beliau memutuskan untuk menjadi filantropis dengan menyerahkan uangnya untuk digunakan membantu dan menolong orang-orang dengan tanpa melatar belakang ras maupun golongan. Nah, mengingat kelemahan buku ini ada pada kurangnya cerita masa kecil, perjuangan Pak Tahir dalam membangun bisnisnya, maka dari itu saya menyarankan agar hal tersebut dapat dipertimbangkan ke depannya, karena menurut saya itu cerita tersebut sangat menarik untuk diketahui dan tentunya dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan pembaca. Jadi sekian untuk teks ulasan buku dari saya yang berjudul Dr. Tahir, I'm Proud of Being Indonesia. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih.